Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metodologi penelitian tentang peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan tangan dari anyaman bambu di Desa Senampar berbasis web. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Next, latar belakang penelitian. Indonesia merupakan negara berkembang di mana sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pedesaan. Sehingga apabila pembangunan nasional memiliki tujuan mensejahterakan rakyat, maka kawasan pedesaan menjadi alternatif pertama, mendapatkan prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Pada dasarnya, kawasan pedesaan saat ini dapat diidentikan dengan kata kemiskinan, karena pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya, mereka hidup dengan keterbatasan kemiskinan, serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Di samping itu, disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan, maka penulis dapat menarik identifikasi masalah dengan membuat website tentang penjualan agar mempermudah user memperoleh informasi tentang kerajinan tangan dari anyaman bambu di Desa Senampar. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu 1. Kurangnya masyarakat yang mengetahui kerajinan anyaman dari bambu yang berasal dari Desa Senampar. 2. Minimnya pembeli kerajinan anyaman bambu di Desa Senampar. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Meningkatkan penjualan kerajinan tangan dari anyaman bambu dari Desa Senampar. 2. Mempermudah masyarakat untuk mengetahui beragam motif dan model dari kerajinan tangan anyaman bambu di Desa Senampar. Selanjutnya, di sini ada maksud penelitian. Maksud penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan referensi bagi pembaca, terutama menyangkut anyaman bambu berbasis web di Desa Senampar, melatih diri dan menambah pengalaman dalam melaksanakan penelitian. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah, untuk mengetahui kemajuan pengrajin anyaman bambu di Desa Senampar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Senampar, dapat memotivasi dan meningkatkan kreativitas pengrajin anyaman bambu di desa tersebut. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Di landasan teori ini membahas mengenai teori-teori. Selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan sebuah informasi dan untuk memperoleh sebuah informasi. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu dengan cara studi lapangan, studi pustaka. Selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu tahapan penulis dalam pengumpulan data, di mana data-data bersumber dari buku-buku internet, jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Peneliti memiliki peran sebagai instrumen pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat bantu. Perangkat bantu yang digunakan adalah panduan wawancara. Di sini ada hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada analisa sistem. Tahap analisis merupakan tahap untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan. Di tahap ini, data-data sangat diperlukan untuk membangun sistem yang baru. Sistem informasi yang dibangun diharapkan dapat berjalan dan menghasilkan pengelolaan data yang terstruktur, jelas, dan mudah dipahami. Mungkin bisa dilihat gambar use case diagram. Diagram activity mencari informasi produk. Diagram activity mencari informasi produk, yaitu user untuk melakukan masuk ke alamat website
yang tersedia untuk mencari informasi nama produk atau identitas produk. Jika berhasil, maka akan tampil informasi produk yang dijual, dan jika tidak berhasil, maka akan mengulang kembali untuk mencari informasi produk dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada diagram activity pembelian barang. Diagram activity pembelian barang adalah pelanggan yang sudah login masuk di menu produk, maka tampil halaman produk, kemudian pilih barang yang ingin dibeli sesuai jumlah yang diinginkan. Maka sistem akan melanjutkan ke daftar pembelian. Setelah selesai melakukan pembelian, maka pelanggan akan mendapat konfirmasi transaksi pembayaran dengan menunjukkan bukti transaksi ke pemilik, dan selanjutnya akan tampil menu laporan penjualan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya dan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sistem informasi penjualan kerajinan tangan dari anyaman bambu berbasis web ini dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam melakukan pemesanan kerajinan tangan dari anyaman bambu secara online, sehingga mempersingkat waktu dan dapat dilakukan kapanpun dimanapun. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan pemesanan, pengiriman, dan pembayaran menjadi mudah karena menggunakan teknologi komputerisasi, sehingga kinerja pekerjaan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan evaluasi tersebut terhadap proses dan hasil dari sistem informasi penjualan kerajinan tangan anyaman bambu berbasis web, maka saran-saran untuk pengembangan selanjutnya adalah menjadikan websitenya lebih menarik dan menambah wawasan lebih dalam lagi mengenai cara pemasaran menggunakan media sosial. Selanjutnya di sini ada lokasi penelitian. Adapun lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di Desa Senampar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya di sini ada jadwal penelitian. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian tersebut pada tanggal 10 November 2021. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.